Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum ya subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu firasatmu benar, sesuatu sedang terjadi kepadanya. Firasatmu benar, sesuatu sedang terjadi kepadanya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai-santai aja dipilah dan dipilih, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu. Dan yang pastinya ini adalah sifatnya vice versa, bisa tertukar-tukar energi kamu dan dia, dan bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi, tidak mengenal batasan waktu. Jadi meskipun kamu menonton 3 tahun dari video Sora buat, tetap bisa relevan dan tetap bisa cocok. Oke, kita lihat dulu. Firasatmu benar, sesuatu sedang terjadi kepadanya. Kita lihat ada energi seperti apa dari orang ini. Siapa orang ini? Soul. Orang yang hangat, orang yang bersemangat, orang yang positive thinking, orang yang energi maskulinnya kuat, ya. Dia mungkin lebih senang pagi hari atau siang hari dalam beraktivitas, ya. Dan dia mungkin lebih senang cuaca yang lebih panas atau hangat, ya, dibandingkan mungkin malam hari. Ya, ada energi sun, ya, dominan, bersinar, energi dia senang mungkin menjadi pusat perhatian, tapi di satu sisi juga mungkin susah untuk didekati, ya. Ada energi mendekati dia itu tidak gampang. Luna, wow, energinya kontras banget nih teman-teman. Ada yang energinya sun banget atau matahari banget, ada yang energinya bulan banget. Ya, ada yang energinya mungkin maskulin, ada yang energinya feminim. Ini artinya kamu sama dia sangat mungkin adalah energi saling mengisi dan keseimbangan. Ya, jadi kalau dia matahari, kamu bulannya. Kalau dia maskulin, kamu feminimnya, atau kebalikannya, ya. Kalau dia senang pagi hari, kamu senangnya malam hari. Kalau dia tipe yang ceria, kamu tipe yang lebih senang tertutup, kayak gitu, ya. Ada yang menggunakan intuisi yang sangat kuat, tapi intinya adalah ada energi keseimbangan antara kamu sama dia, ya. Ada energi depth, ya. Orang ini sepertinya sedang dalam posisi terpuruk atau terbawah di dalam hidupnya dia, ya. Dan ada energi di mana, ya, saat ini sangat mungkin orang ini sedang dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, ya. Banyak hal yang mungkin nggak kondusif untuk dia, ya. Dan khususnya ini masalah emosi atau perasaan di Luna. Jadi sangat mungkin, ya, firasat batinnya itu sedang tidak baik-baik saja, ya. Banyak kebingungan, banyak kemurungan, ya. Dan sedang dalam masalah kesulitan. Emosi dia itu sedang bermasalah. Jadi mungkin banget emosinya naik turun, moodnya juga mungkin jelek. Dan di sini ada energi wealth. Sangat mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang secara finansial itu atau secara keuangan mungkin saja sedang dalam kondisi bermasalah. Mungkin sekali dia itu tipe yang ingin mengutamakan keuangan, ya teman-teman. Karena mungkin sekali kondisi keuangannya nggak baik-baik saja. Karena di sini banyak failure, ya, banyak kegagalan. Itu kondisinya dia, ya. Sedangkan kita coba lihat, ya, bagaimana kondisi hubungan kamu sama dia pada saat ini. Separation, kalian tuh sedang terpisah, ya. Karena situasi dan keadaan, ya, sedang terpisah baik secara fisik ataupun secara energi atau keduanya, ya. Dan ini membawa energi kesedihan karena sangat mungkin, ya, kamu kangen sama orang ini, kamu rindu sama orang ini, dan di satu sisi sangat mungkin dia juga sedang kangen sama rindu kamu, ya. Ada energi ketidakpastian soal masa depan, ya. Jadi sangat mungkin perpisahan antara kamu sama dia yang terjadi adalah karena ada energi belum jelas soal masa depan, ya. Masih bingung, ya. Karena tadi Sora udah bilang, ya, banyak sekali energi nggak kondusif sama dia, ya. Namun ada energi Cupid's arrow. Di balik situasi perpisahan ini, kamu sangat mungkin masih menyimpan energi berharap, ya, ada cinta yang bisa bersemi kembali, bisa sekali ada pertemuan, bisa sekali ada persatuan kembali terlepas dari keadaan kalian, ya. Itu sangat mungkin.
Karena di sini ada energi cinta dan sayang. Sangat mungkin dia cinta dan sayang kamu, kamu juga sangat mungkin sangat cinta dan sayang dia. Ya, energi unconditional love. Ya, ada energi perhatian, affections. Ya, ada energi tarik menarik. Ya. Dan the dragonfly. Jadi saat ini mungkin sekali kamu berharap ya bahwa orang ini bisa ada perbaikan di dalam hubungan relationship ini, mungkin begitu juga dengan dia. Dan sekarang tuh lebih kepada energinya pasrah dan ikhlas mengikuti alur dan keadaan ya. Semoga bisa terhealing, semoga bisa ada perubahan, semoga bisa ada perbaikan kayak gitu ya. Dan ada energi date ya, karena gimana pun juga masih ada keraguan mau sama orang baru apa enggak. Ya, perlu nggak sih sama orang baru gitu ya? Perlu nggak? Karena sekarang situasinya kan sebenarnya sudah pisah secara resmi ataupun tidak ya. Selain masalah di atas, adakah yang menjadi kendala dalam hubungan ini? Perseverance ya. Selain ketidakjelasan soal masa depan, di sini juga ada energi tentang masalah keuangan dan masalah untuk mengupayakan. Artinya, dengan sadar hubungan ini tuh seperti sulit untuk dipertahankan atau diupayakan karena banyak faktor yang seperti tidak kondusif, itu satu. Lalu kedua, ini memperkuat energi visions yang tertutup. Artinya hubungan ini belum ada gambaran ke depannya mau seperti apa. Ya, hubungannya bingung, kayak komunikasi juga seperti tertutup, kayak gitu ya. Makanya belum jelas kalau tiap kali dibicarakan soal masa depan ya nggak ada kejelasannya. Ya. Dan ada energi cycle, sangat mungkin ada pola-pola berulang dalam hubungan kalian. Masalahnya itu lagi, atau tapi ujung-ujungnya selalu on off, dari jauh balik lagi. Itu yang terjadi sama hubungan ini. Kita lihat apa yang sedang terjadi kepada dia, firasat kamu. Yang pertama, orang ini kamu tahu ya, firasat kamu tuh udah bilang bahwa orang ini tuh sebenarnya memang sedang mengalami periode menuai banyak karma. Ya, jadi ini kan namanya wheel of fortune, roda keberuntungan. Jadi apapun yang terjadi sama hidup dia saat ini itu adalah hasil dari jalan takdirnya dia. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Ya, jadi kamu juga bisa melihat bahwa orang ini pun menyadari ya bahwa hidupnya dia itu sedang mengalami tabur tuai gitu ya. Dan sangat mungkin sekali dia merasakan sebenarnya sama kamu pun ada jalan takdir ya, ada jalan jodoh ya. Sangat mungkin sekali energinya adalah energi yang tidak teratur, energi yang naik turun tapi merasa terkoneksi sama kamu ya. Temperance, orang ini itu sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang mengalami emosi yang banyak naik turun, kesabaran yang mungkin seperti dia dituntut harus sabar dengan situasi dan keadaan yang tidak menentu ya. Dan orang ini sedang berusaha untuk menenangkan hati dan pikirannya dia, karena keadaan itu lagi nggak kondusif sama dia, teman-teman ya. Ada energi Queen of Pentacles, karena memang keadaan keuangan dia benar-benar dalam posisi yang sulit ya. Nah, apalagi di sini ada yang mungkin jadi pengusaha, dia harus menggaji bawahannya, dia juga mungkin harus banyak biaya-biaya yang di cover. Kalau punya usaha sendiri kan bukan sesuatu yang gampang ya di Queen of Pentacles ya. Jadi orang ini tuh memang benar-benar sedang keadaan keuangannya nggak baik-baik aja, sedang dalam emosi yang kayak dia tuh benar-benar harus nyabar-nyabarin gitu ya. Dan ada energi Nine of Pentacles ya. Orang ini tuh mungkin sebelumnya ya dalam situasi finansialnya bagus kayak gitu ya, keuangannya juga bagus sekali. Jadi mungkin sekali sebelumnya dia tidak mengalami kekurangan keuangan, uangnya lebih daripada cukup. Tapi sekarang kok sepertinya keadaan dia tidak bisa seperti biasanya, karena mungkin banget ada orangnya itu agak boros, ada beberapa tapi nggak semua ya. Dan saat ini sangat mungkin banget sedang dalam situasi dia itu menyabotase dirinya sendiri ya. Dan di sini juga ada energi dia merasa terintimidasi, merasa tertekan. Makanya sangat mungkin banget ketika dia berkomunikasi juga sama kamu akan cenderung emosional kalau berkomunikasi ya. Dan orang ini akan jadi agresif, moodnya jelek kayak gitu ya. Kenapa? Karena di sini dia juga banyak akhirnya mungkin ribut sama orang, salah paham karena emosi nggak baik, keuangan nggak baik gitu ya. Jadi banyak berantem, ribut sama orang.
Dan orang ini kayak seperti sedang memanifestasikan ya hal-hal bisa membaik buat dia ya. Orang ini benar-benar situasi keuangannya tuh jadi kunci utama. Jadi memang finansial jadi sangat-sangat penting ya. Sesuatu sedang terjadi kepadanya. Apalagi yang sedang terjadi kepadanya sesuai firasat kamu. Right. Sepertinya ya banyak dari kalian itu yang punya firasat. Satu, ada yang memang mengalami masalah-masalah yang dihadapi itu berhubungan dengan gangguan secara spiritual ya, tapi nggak semuanya. Mungkin sekali ada yang mengalami gangguan secara magic, nggak semua. Tapi ya teman-teman harus perhatikan ini harus banyak lagi indikasi-indikasi lain yang sangat-sangat detail gitu ya. Dan kalian yang praduga ini mungkin sudah mulai curiga dari cerita-cerita dia, apa yang dia rasakan, dia alami, dan pengamatan kamu. Jadi nggak sekedar cuman praduga tanpa dasar ya. Dan ada juga yang mungkin di sini kamu merasakan bahwa banyak dari mereka yang mungkin justru menjadi pelakunya dan sekarang sedang mengalami konsekuensi ya. Dari apa yang kita lakukan tuh ada konsekuensinya teman-teman ya. Lalu orang ini itu sepertinya sedang energinya itu bingung ya. Dia sedang bingung ya. Dia harus berkompromi ya. Antara kalau sholat di sini lihat gambarnya ya, sangat mungkin banget di sini ada energi orang ketiga. Jadi mungkin banget di sini dia sedang bingung, haruskah dia berrekonsiliasi dengan kamu atau haruskah dia memilih orang ketiga. Ini sedang terjadi sama dia, teman-teman. Karena kan keadaan dia juga sedang membingungkan. Dan saat ini dia sedang mengalami periode kesepian, loneliness. Ya, orang ini sedang mengalami kesepian, sedang mengalami kesendirian. Ada beberapa juga yang sedang sakit secara fisik ataupun secara mental, sehingga moodnya itu banyak nggak baik-baik aja ya. Jadi dia banyak menarik diri. Evidence, orang ini tuh sedang berusaha untuk menginvestigasi, menilik lebih dalam supaya bisa memperbaiki situasi dan keadaannya dia, kayak gitu ya. Karena mungkin banget ada beberapa yang menjadi korban dari orang lain, misalnya ditipu dalam usaha, difitnah dan sebagainya. Jadi dia sedang cari bukti untuk menolong keadaan dia. Dan ada beberapa yang sedang mengalami energi loss ya. Mungkin banget ada energi kesedihan karena dia kehilangan banyak hal. Ada yang mungkin kehilangan orang yang dia cinta, orang yang dia sayang, dia kehilangan usaha yang dia bangun, tabungan yang sudah dia capek-capek nabung, teman-teman. Ya. Dan saat ini kamu tuh sebenarnya tahu bahwa dia itu sangat lagi sedang dalam posisi dia tuh benar-benar berharap ada bantuan atau ada pertolongan, ada kindness. Jadi sangat mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya dia itu sangat mungkin butuh bantuan ya. Mungkin sekali orang ini berharap sebenarnya dapat bantuan, mungkin salah satunya dari kamu. Tapi di satu sisi dia juga mungkin ragu gitu ya. Kamu masih mau nggak berbaik hati sama dia? Kamu masih mau nggak membantu dia? Ada energi gift ya. Orang ini itu juga berharap sekali mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan dengan keadaan dia sebenarnya. Ya, dan firasat kamu tahu bahwa orang ini nggak baik-baik aja keadaannya ya. Karena orang ini sedang berusaha untuk sukses kembali, bangkit kembali dari keterpurukannya. Lalu bagaimana ya perasaan dia ke kamu? Teman-teman, orang ini tuh kepikiran kamu, seperti yang kamu sudah duga ya. Firasat kamu, dia itu kepikiran kamu, sangat berharap untuk bisa menghubungi kamu lagi. Kalau dia mau bilang dia kangen, dia rindu gitu ya, dia butuh bantuan, dia merasa kesendirian, sedang gak baik-baik aja. Tapi dia juga bingung, karena di sini sebenarnya dia sudah merasakan firasat batin kamu adalah belahan jiwa dia, soulmate. Kamu adalah belahan jiwa ya. Dan ada energi hasrat yang sangat kuat di seduction. Hasrat dia secara fisik dan secara energi sangat kuat ke kamu ya. Walaupun di satu sisi ada energi intervensi orang ketiga pun, ternyata hasrat dia sama kamu gak hilang. Dan dia berharap untuk bisa ya, setelah mungkin mood membaik, keadaan dia membaik gitu ya, dia berharap masih bisa ketemu sama kamu ya. Mungkin bicara, ngobrol. Karena kalau saat ini ya, kamu tahu sendiri keadaan dia gimana ya. Walaupun dia di satu sisi juga menyadari ya,
kalau mungkin sekali hubungan ini udah sulit dikasih kesempatan kedua, karena mungkin banyak dari kalian sudah menegaskan dan sebagainya gitu ya. Walaupun memang kamu masih berharap, tapi di satu sisi dia juga berpikir bahwa dia itu kayak takut, berharap berlebihan, berharap masih ada kesempatan kedua, ternyata enggak gitu loh ya. Ini kalau yang aku lihat, sebenarnya dia tuh berharap gitu ya, tapi di satu sisi dia takut kamu bilang udahlah, udah nggak ada harapan lagi gitu ya. Jadi kalau aku lihat gitu, apa yang akan terjadi sama dia ke depannya ya, orang ini masih dalam energi yang nggak baik-baik aja ya, robbery, banyak hal-hal yang diambil dari dia ya, karena banyak hal-hal lagi nggak kondusif sama dia. Jadi energi dia saat ini lebih banyak terfokuskan buat diri dia sendiri ya, karena dia harus mendukung mungkin keluarganya, support dulu ya, sebelum mungkin dia bisa ketemu sama kamu ya. Bagaimana hubungan dengan kamu akan jadi seperti apa? Illness, saat ini dia sedang dalam posisi sepertinya hubungannya itu banyak hubungan yang tidak cukup sehat ya. Artinya untuk mempertahankan hubungan ini tuh belum fit, belum cukup bugar, karena masih banyak situasi yang gak kondusif, masih banyak penyakit dalam tanda kutip di hubungan ini teman-teman. Sehingga hanya takdir yang bisa membuat kalian sama-sama ke depannya. Ada fate. Karena di sini masih ada energi keraguan dan kebimbangan ya. Jadi energi hubungan ini itu masih akan kayak tidak yakin, 50-50 gitu ya. Kalau aku lihat sih belum ada energi yang benar-benar jelas gitu loh. Ini masih ada yang potensi balik, masih ada juga yang potensi harus udahan gitu. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, sepertinya kalau kamu tuh memang punya energi, ada kepingin untuk rekonsiliasi, boleh dipertimbangkan ya. Tapi kamu boleh coba untuk track back histori kalian tuh seperti apa sebelumnya ya. Tapi yang pastinya kalau kamu mau meneruskan hubungan ini butuh banyak sekali kesabaran, banyak sekali passion needed ya. Jadi buat kalian yang maunya buru-buru, udah terlalu lama ini bukan hubungan yang tepat ya, karena hubungan ini tuh akan butuh banyak sekali kesabaran ya. Karena kalau kamu pakai emosi, yang ada akan terjadi argumen. Dan yang pasti orang ini baru bisa datang ke kamu ya, bukan yang pasti, kemungkinan besar orang ini baru bisa datang ke kamu kalau situasi memang terbaik. Jadi yang sekarang kamu bisa lakukan adalah, kalau memang kamu pingin dia balik, manifestasikan jalan takdir untuk kalian bisa sama-sama ya. Tapi yang pasti energinya ditegaskan dulu, karena kalau aku lihat bukan cuma dia yang ragu, kamu juga masih banyak yang ragu, masih bingung ya. Kalau dua-duanya ngambang, situasinya ngambang, memang harus ada ketegasan. Oke? Sebelum kita ke zodiaknya, suara izin ya teman-teman yang masih mau beli gelang kelembutan bulan, silahkan dibeli, harganya 250.000 untuk menarik energi feminim, membawa hal-hal baik datang ke dalam kehidupan kamu, dan juga menarik energi maskulinnya, firasat batin lebih kuat. Jadi kamu yakin dalam ambil keputusan, vision juga mungkin diperkuat ya. Karena banyak yang, aduh aku takut kah, aku firasat aku lalalala gitu ya. Dan dia bisa melepaskan stres serta melembutkan aura. Otomatis kalau aura kamu lembut, siapa sih yang nggak mau dekat sama kamu? Oke? Di Tokopedia 270.000, bebas mau beli di mana ya teman-teman ya. Infinity lambang cinta tanpa syarat, dan bintang lambang harapan positif. Buat teman-teman cowok, kamu bisa kantongin aja kalau nggak mau dipakai, khususnya buat kalian yang sering sekali emosional, marah-marah, nggak bisa tenang, nggak bisa lembut gitu ya. Dan juga bisa kalau pada saat mandi dan saat tidur mungkin bisa dicopot aja ya teman-teman ya. Stoknya terbatas karena ini produknya import. Kalau sudah habis aku tidak bisa terima PO. Saat ini stoknya kurang dari setengah. Oke? Zodiak yang terungkap: Sagittarius, Virgo, Taurus, Aquarius. Ada Virgo lagi, Virgonya cukup kuat, Scorpio dan Gemini. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba bikin alfabetnya ya. Nah, oke. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot sama Sora secara online silahkan. Lalu secara mau ketemu sama Sora juga langsung boleh banget, yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Serta juga teman-teman yang mungkin ya pingin dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini, itu juga boleh banget ya.
Nah, jadi nanti kamu bisa nonton diulang-ulang, kamu bisa nonton pada saat kamu lagi senggang, dan yang pastinya kalau aku bikinin untuk kamu jauh lebih detail dan komplit pastinya teman-teman ya, karena namanya juga spesial khusus ya, berbayar. Oke? Dan yang pengen mungkin terpanggil buat belajar tarot juga bisa, Sora ada bikin kelas mengajar private, dan yang mau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri juga boleh banget, biar bisa dapat gambaran apakah memang jalan hidupnya seperti apa, ketemu sama pasangannya kapan, karena nanti kalau udah kelewatan susah diulang lagi ya. Ki J A J N I Y S W D F Z P Z H O W 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu belanja dan pesona readingnya. Bye-bye.